Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau membahas soal-soal di latihan 11, yaitu topiknya penerapan bilangan berpangkat. Mulai dari soal 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, jadi untuk latihan ini topiknya kan penerapan ya. Jadi soalnya itu berbentuk soal cerita dan kita harus menggunakan ilmu yang sudah kita dapatkan di bab ini, yaitu tentang eksponen dan tentang akar. Jadi nomor 1, massa sebuah atom oksigen adalah 2,7 dikali 10 pangkat minus 21 gram. Tentukanlah massa oksigen yang banyak atomnya adalah 8 dikali 10 pangkat 18. Jadi, kita tinggal kalikan saja massa yang satu buah ini, kita kalikan dengan berapa banyak. Ya, kita kalikan. Nah, cara kalinya berarti yang angka 2,7 dan 8 kita kelompokkan, sedangkan yang pangkatnya itu 10 pangkat minus 21 dikali dengan 10 pangkat 18 kita jumlahkan. Oke, nah 2,7 kali 8 adalah 21,6, sedangkan yang ini menjadi 10 pangkat minus 3. Nah, lalu kita harus menggunakan notasi ilmiah ya, bentuk baku ya. Jadi artinya yang ini harus digeser ke depan sekali, berarti menjadi 2,16. Nah, kalau geser ke depan sekali berarti kan ada pangkat satunya. Nah, kan pangkat minus 3 menjadi 10 pangkat minus 2 hasilnya gram ya. Nah, kalau kurang jelas saya 21,6 kalau kita buat jadi baku, berarti kan komanya digeser satu kali ke depan. Sama dengan 2,16 kali dengan 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1-nya ketemu dengan 10 pangkat minus 3-nya menjadi pangkat minus. Nah, nomor 2. Massa jenis udara, Rho, adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 3 gram per cm pangkat 3. Tentukanlah massa udara, ya, lambangnya M, jika volumenya, lambangnya P, adalah 60 meter pangkat 3. Ya, dikasih tahu rumusnya, M adalah Rho kali V. Ya, kita tahu kita dari fisika kan, ya, Rho adalah M per V. Jadi kalau mau M menjadi Rho kali V. Oke, nah perhatikan Rho-nya sudah ada dan V-nya sudah ada. Cuma hati-hati, Rho-nya satuannya dalam bentuk gram per cm pangkat 3. Sedangkan V-nya dalam bentuk 60 meter pangkat 3. Kita pertama-tama ubah dulu gram per cm pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3. Nah, hafalannya adalah dari ini, kalau mau ke kilogram per meter pangkat 3, ini tinggal dikali 1000. Itu 10 pangkat 3. Jadi, 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10 pangkat 3, ini akan habis. Tersisa 1,2 kg per meter pangkat 3. Oke, nah selanjutnya kita tinggal gunakan rumus. M adalah Rho kali V. Rho-nya tahu kita di sini ya, 1,2 kg per meter pangkat 3 dikali dengan V-nya 60 meter pangkat 3. Perhatikan meter pangkat 3 kan habis. Jadi tersisa 1,2 kali 60 yaitu 72 gram. Jangan lupa satuan. Nomor 3. Muatan listrik negatif tiap elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 11 kolom. Ini topiknya dari fisika ya. Dan kalau kalian kelas 9 fisika pertama adalah tentang muatan listrik. Kalian harus tahu. Oke, nah muatan listrik ini adalah Q untuk satu buah elektron. Oke, nah tentukanlah banyak elektron yang mengalir pada muatan listrik jika muatannya itu 960 kolom. Ya, nah rumusnya itu Q adalah N dikali QE. Ya, Q itu muatan listrik totalnya yaitu ini 960 kolom. N itu adalah berapa banyak elektron. Nah, sedangkan QE adalah muatan untuk satu buah elektron yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 11 kolom. Ya, perhatikan kolom dan kolomnya akan habis. Jadi kalau kita mau N, N-nya tetap dan ini 1,6 kali 10 minus 11 dipindah ke kiri. Jadi 960 per 1,6 dikali 10 pangkat minus 9. Oke. 960 tetap. Nah, 1,6 ini kita ganti jadi 16. Atau ya, kita ganti jadi 16 kali 10 pangkat minus. Ya, supaya bisa dicoret 16 dan 960
Ya, tersisa 60 di atas. Nah, lalu 10 pangkat minus 20-nya ditarik ke atas. Jadi 10 pangkat plus 20. Oke, nah 60 itu kan sama dengan 6 kali 10 pangkat 1. Jadi 10 pangkat 1-nya dengan 10 pangkat 20. 10 pangkat 20. Ya, jadi jawaban akhirnya 6 kali 10 pangkat 20 itu buah elektron. Ya, elektronnya berapa? Oke, lanjut ke soal nomor 4. Rangka sebuah balok dibuat dari kawat yang panjangnya 2 meter. Ya, gambar seperti ini. Berarti ketahuan langsung ya panjangnya 16 cm, lebarnya 12 cm. Oke. Lalu panjang diagonal ruangnya adalah 20 akar 2. Ingat, diagonal ruang itu adalah kalau kita misalkan ini F. Ingat, salah satu diagonal ruang itu adalah A ke G ya. Jadi A ke G disebut sebagai diagonal ruang. Adalah diagonal. Oke, nah jadi ini tingginya kita belum tahu. Sedangkan diketahui diagonal ruangnya ada 20. Oke, tanya tentukanlah panjang sisa kawat yang tidak Cara kerjanya adalah pertama-tama kalian harus hafal rumus untuk diagonal ruang sebuah balok adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke? Nah, jadi kita kuadratkan aja dua sisi ya, supaya akarnya hilang. Jadi yang kiri DR-nya kuadratkan, berarti 20 akar 2 di kuadrat, sama dengan, nah, P di kuadrat berarti 16 di kuadrat, L di kuadrat adalah 12 di kuadrat, plus T di kuadrat. Oke, nah yang kiri kita sederhanakan 800, yang kanan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat kalian hitung ya itu 400. Oke, nah 400-nya pindah ke kiri jadinya 400 sama dengan T kuadrat. T-nya adalah 20 cm. Oke, nah sampai sini belum selesai. Karena kan kawat ini digunakan untuk membuat balok ini. Jadi pertama selanjutnya adalah kita hitung total rusuk yang digunakan. Ya, itulah kerangka dari baloknya, yaitu 4 dikali P tambah L tambah T. Ya, masukkan P-nya 16, masukkan L-nya 12, dan masukkan T-nya 20 yang kita barusan hitung di sini. Oke, nah kita hitung dapatnya 96 cm. Itu perhatikan kawat mula-mulanya kan 2 meter. Oke, nah kita gunakan 96 cm, berarti tersisa 104 cm. Oke, soal nomor 5. Ini juga dari fisika ya, fisika bab 1 kelas 9. Oke. Nah, diketahui gaya tolak-menolak dari dua buah muatan listrik adalah F dikali K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, inilah gaya kolomnya ya. Jadi, masing-masing ada Q1 yaitu kali 4 min kolom, sedangkan Q2-nya kan dikali 4 minus 6 kolom. Nah, diketahui lagi R-nya adalah 0,4 meter. Tanya berapa besar gayanya? Kita tetapan K-nya ini adalah 9 kali 9. Oke, jadi ditanya F-nya berapa? Kita tinggal masukkan rumus aja ya. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1 sudah dikasih 6 kali 10 pangkat minus 6. Dan Q2-nya 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, perhatikan kalau menghitung gaya kolom, tanda positif negatif ini kita abaikan ya. Jadi, masukkan Q1, masukkan Q2, dan masukkan R-nya. R-nya adalah 0,4, lalu jangan lupa di kuadrat. Jangan lupa di kuadrat. Oke? Lalu kita tinggal sederhanakan, kalian hitung sendiri aja ya. Nanti hasilnya adalah 2,7 ton. Oke? Nah, demikianlah pembahasan 5 soal di latihan 11 ini. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tulis saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat, untuk banyak belajar dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.